Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Muluk Sofyan, SPDI MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Saya, Vanessa Adiputri, dengan NPM 2011040387 dari kelas 3B, jurusan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan Islam dalam pemikiran Zainuddin Labai. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa poin. Poin yang pertama, riwayat hidup atau identitas diri Zainuddin Labai. Poin yang kedua, perkembangan dalam konsep pendidikan Islam dalam pemikiran Zainuddin Labai. Dan poin yang ketiga adalah hasil karya pendidikan Islam dalam pemikiran Zainuddin Labai. Berikut adalah penjelasannya. A. Riwayat hidup Zainuddin Labai el-Yunus. Lahir di Bukit Sarungan, Padang Panjang pada hari Kamis tanggal 12 Rajab 1308 Hijriah atau 1890 Masehi. Beliau meninggal pada tahun 1924 Masehi pada usia 34 tahun. Pada usia 8 tahun, beliau sekolah di Government Padang Panjang sampai kelas 4. Beliau tidak puas dengan metode yang diajarkan waktu itu. Namun, semangatnya untuk menuntut ilmu tidak pudar begitu saja. Karenanya, beliau belajar secara otodidak. Pengetahuannya banyak diperoleh dengan membaca sendiri, dan untuk itu, kemampuannya dalam berbahasa Inggris, Belanda, dan Arab sangat membantunya, sampai beliau disebut sebagai otodidak dan menjadi orang. Dengan tenaga sendiri, beliau banyak membaca buku-buku, baik buku agama maupun umum. Koleksi buku-bukunya yang dapat disebutkan meliputi kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa asing ini, yang meliputi berbagai macam bidang, seperti aljabar, ilmu bumi, kimia, dan agama. Walaupun dalam aljabar dan kimia masih beberapa kitab elementer. Karena desakan dari orang tuanya untuk sekolah, akhirnya secara berturut-turut beliau berguru pada Haji Abbas Abdullah, Haji Abdullah Ahmad, dan Haji Abdul Karim Amrullah. Dalam perjalanan intelektualnya, beliau lebih banyak bersama gurunya yang bernama Haji Abbas Abdullah, seorang ulama tradisional di Padang Panjang selama 6 tahun. Dan selama itu pula, beliau membantu gurunya mengajar. Pada tahun 1913, beliau memilih Padang Panjang sebagai tempat tinggalnya yang permanen, di mana beliau masih menjadi seorang murid, dan mulai membantu mengajar Haji Abdullah Karim Amrullah di Surau Jembatan Besi. Guru-guru di surau ini termasuk Haji Rasul, dan dalam waktu tertentu, Haji Abdullah Ahmad pun mengajar di sini. Selain mengajar, beliau juga aktif menuangkan buah pikirannya dalam bentuk buku maupun artikel. Di antara buku karangannya adalah tentang fikih, tata bahasa Arab, biografi Mustafa Kamil, kitab Uqaid al-Diniyah, Arsyad al-Murid. Di samping kitab-kitab tersebut, beliau juga banyak menuangkan hasil karya tulisannya dalam artikel, majalah Al-Munir. Berbeda dengan pembaharuan-pembaharuan lain pada zamannya, beliau lebih banyak tertarik pada kehidupan dan kegiatan kebangsaan seperti Mustafa Al-Kamil di Mesir, jika dibandingkan dengan Abduh atau Rashid Rida yang banyak memperhatikan soal-soal agama. Untuk mewujudkan cita-citanya, pada tanggal 10 Oktober 1915, beliau mendirikan Diniyah School di Padang Panjang yang sesuai dengan ide pembaharuannya. Kemudian, beliau melakukan perombakan terhadap sistem dan metode pendidikan Islam, menyusun kurikulum dan daftar pelajaran yang lebih sistematis, serta mengubah sistem pendidikan surau dengan sistem pendidikan klasikal. Untuk lebih jelas mengetahui pemikiran Zainuddin Labai dalam pendidikan, pada bahasan selanjutnya akan membahas metode pemikiran beliau dalam dunia pendidikan. Pemikiran Zainuddin Labai el-Yunus dalam pendidikan. Dalam bidang pendidikan, beliau termasuk orang pertama yang memperkenalkan sistem sekolah yang baru, dengan membuka sekolah guru diniyah pada tahun 1915. Beliau mempergunakan sistem berkelas dengan kurikulum yang lebih jelas, teratur. Beliau mendirikan Diniyah School yang merupakan madrasah sore untuk pendidikan agama yang diorganisasikan berdasarkan sistem klasikal dan tidak mengikuti sistem pengajaran tradisional yang individual. Begitu pula susunan pelajarannya berbeda dengan yang lain, yaitu dimulai dengan pengetahuan dasar bahasa Arab sebelum memulai membaca Al-Quran. Materi yang diajarkan bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu umum, sebagaimana yang diajarkan di lembaga pendidikan government, seperti bahasa asing, ilmu bumi,
sejarah, dan matematika. Beliau juga mengorganisasikan sebuah klub musik untuk murid-muridnya. Selain itu, murid-murid di Nia School pada umumnya diseleksi dengan cermat dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan, seperti murid-murid dalam satu kelas yang rata-rata memiliki umur dan kecerdasan yang sama. Pada permulaan tahun itu, Hamka adalah murid sekolah tersebut. Dia berpendapat bahwa Zainuddin Labai banyak mengambil metode dari Mesir dalam menyelenggarakan pendidikannya. Akan tetapi, juga dapat diterima bahwa garis besar pengajaran di madrasah ini juga memakai unsur pendidikan government, yang sudah diikuti beliau selama 4 tahun. Dan sejumlah besar muridnya juga masih mengikuti pendidikan pada pagi hari di sekolah government. Selain Hamka, murid-murid beliau antara lain adalah A.R.S.D. Mansur, Duski Sanat, dan adik beliau yaitu Rahman El-Yunusia. Bahasa yang dipergunakan beliau dalam mengajar adalah bahasa Arab. Meskipun bahasa pengantarnya yang dipergunakan bahasa Arab, namun materi pendidikan yang diterapkan meliputi pendidikan agama dan umum, yang langsung diambil dari buku-buku Mesir dan Belanda. Dan untuk mata pelajaran bahasa Arab, beliau tidak menggunakan buku atau kitab Nahwu dan Shorof dalam bentuk sajak yang begitu rumit, tetapi beliau menggunakan buku yang sederhana seperti yang digunakan di sekolah dasar Mesir. Untuk mata pelajaran fikih dan sejarah Islam yang dahulu tidak diperhatikan, beliau menyusun dalam bahasa Melayu, sedang untuk kelas yang lebih tinggi dalam bahasa Arab yang sederhana. Sedangkan untuk kelas tertinggi, beliau selalu menggunakan buku-buku yang diterbitkan di Kairo maupun Beirut. Melalui pendidikannya yang didirikannya, beliau mengharapkan dapat menciptakan output yang berkualitas. Tidak hanya ilmu agama yang menjadi ketumpuan akhir cita-cita hidup seseorang, akan tetapi ilmu umum lainnya juga. Output yang seperti ini yang sangat diharapkan dan dibutuhkan umat dan bangsa ini untuk membangun peradaban dan mengejar ketertinggalannya. Selama ini, dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama, beliau lebih banyak mengambil metode Mesir. Akan tetapi, dalam mengajarkan ilmu-ilmu umum, beliau cenderung mengambil gagasan pembaruan pendidikan yang dikembangkan oleh Mustafa Kamil Pasha, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Kedua pendekatan ini terlihat jelas dari kitab yang digunakan lembaga ini. Di samping kitab yang dikarangnya, beliau juga menggunakan kitab Arab sebagaimana pendidikan Mesir untuk ilmu agama dan ilmu umum menggunakan literatur barat. Selain melalui lembaga pendidikan formal yang didirikannya, beliau juga memanfaatkan majalah Al-Munir sebagai media pendidikan agama Islam. Melalui berbagai tulisannya, beliau mencoba membuka wawasan umat Islam tentang universitas ajaran Islam. Beliau bahkan tidak segan-segan mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan fatwa umat terdahulu. Jika memang menurut pandangan beliau pendapat tersebut tidak lagi sesuai dengan ruh universitas ajaran Islam, dalam upaya ini, beliau seringkali mendapatkan kritikan dan tentangan dari para ulama tradisional. Beliau bahkan dituduh sebagai ulama yang sesat dan ulama Wahabi yang telah keluar dari mazhab ahli sunnah wal jamaah. Namun, hal demikian tidak membuat beliau patah semangat, bahkan semakin mendorongnya untuk tetap kritis dan sistematis dengan ide-ide pembaharuannya. Oleh karena itu, tidak heran jika Sternberg menilai ketokohannya sebagai sosok ulama yang memiliki kepribadian yang kokoh. Dan perhatian beliau terhadap pembaharuan pendidikan Islam sangat kuat. Hal ini terbukti dengan aktivitas kependidikan yang dilakukannya, mulai dengan mengajar di surau jembatan besi, sampai akhirnya mendirikan sekolah yang beliau beri nama Dinia School pada tahun 1915. Adapun poin ketiga yaitu karya Zainuddin Labai dalam pendidikan. Yang pertama, pendiri Sumatera Tawalib, yang kedua Dinia Putri, dan yang ketiga Dinia School yang telah kita bahas di atas. Baiklah, terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.